mengalami kebingungan di masa tua. Bahkan sekedar untuk memenuhi hajat hidup yang pokok saja, tidak memiliki kemampuan. Rumah tidak punya, penghasilan tidak punya, badan sakit-sakitan. Orang-orang yang dulu menyemut bersama kita sudah meninggalkan kita. Lalu kita hanya mengatakan itu takdir. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, jelas ada kesalahan dari ayah ibu kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, jelas itu salah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Kemanapun kita pergi, selalu dirindukan kehadiran kita, karena kita membawa kedamaian, kenyamanan bagi siapapun. Mari kita selalu bertekad, orang jahat hari ini masih punya masa depan. Jangan lupa orang yang disebut suci pun hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Tidak ada yang buruk dalam perjalanan setiap manusia. Yang buruk itu adalah pikiran kita yang suka menilai. Karena baik buruk, benar salah, itu semua adalah produk dari pikiran yang tidak sadar. Oleh karena itu tekadkan dalam diri kita. Sejak bangun pagi tadi, jangan ada lagi orang yang terluka hatinya dengan kehadiran kita. Jangan lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiran kita. Coba tekadkan seperti itu. Maka kita tidak perlu menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi lilin kecil saja sudah bagus. Karena kalau ada lilin kecil yang sudah menyala, ada 1000 lilin yang masih tertidur. Dengan satu lilin yang menyala, 1000 lilin yang tertidur pasti akan bisa dinyalakan. Sepertilah hidup. Kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi membangun dunia. Banyak yang keliru. Ketika orang bersemangat mengurusi dunia, bikin riset, bikin penelitian, ada penemuan, bikin gedung, bikin alat yang memudahkan kehidupan manusia, dituduh duniawi. Yang sibuk ngurusi ritual walaupun tidak ada dampaknya terhadap kehidupan disebut soleh. Jadi kebalik-balik. Padahal kita datang ke dunia ini memang oleh Allah diutus untuk ikut serta berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya ajaran leluhur kita itu sangat jelas. Memayu hayuning bawono, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Siapapun orang yang berkarya di dunia ini pasti dituduh duniawi, padahal dia sesungguhnya yang soleh, dia sesungguhnya yang berkontribusi, bermanfaat hidupnya. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain? Oleh karena itu hari ini saya akan membawa para sahabat semua untuk mengubah paradigma. Siapa sih sesungguhnya manusia yang bermanfaat itu?
Makanya hari ini saya akan berbicara secara mendalam tentang hidup yang bermakna. Seperti apa sih hidup yang bermakna itu? Karena walaupun judul ini kelihatan sangat biasa, kalau kita mengelaborasi lebih dalam, nanti akan terasa luar biasanya. Semoga kita hari ini diberikan kecerdasan untuk bisa menangkap pesan-pesan ilahi yang akan disampaikan lewat mulut saya. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih atas segala berkah yang diberikan Allah kepada kita dengan memujinya, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Tidak ada jasa kami, tidak ada kebaikan kami. Karena kami datang ke sini semata-mata hanya digunakan oleh-Mu sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkah-Nya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa kita menjadi manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan. Kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berlaku lunak pada diri di masa muda, maka hadiahnya di masa tua semesta akan berlaku keras kepada kita. Tapi ketika kita berlaku keras, disiplin pada diri di saat muda, maka semesta akan berlaku lunak kepada kita di saat kita tua. Sudah terlalu banyak pelajaran yang kita saksikan dalam hidup. Banyak sekali di masa tuanya, ketika dunia sudah meninggalkan dia, sahabat-sahabat lama sudah tidak bersama dia lagi, mengalami kebingungan di masa tua. Bahkan sekedar untuk memenuhi hajat hidup yang pokok saja, tidak memiliki kemampuan. Rumah tidak punya, penghasilan tidak punya, badan sakit-sakitan. Orang-orang yang dulu menyemut bersama kita sudah meninggalkan kita. Lalu kita hanya mengatakan itu takdir. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, jelas ada kesalahan dari ayah ibu kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, jelas itu salah kita. Tidak boleh hidup itu berjudi. Tidak boleh membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Semua harus pasti. Karena sesungguhnya indikator-indikator untuk memastikan tentang masa depan kita itu sudah demikian jelas. Untuk tahu apakah sholat kita diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya malaikat, tidak usah tanya Allah. Lihat saja setelah sholat, apa yang berubah dengan diri kita. Tambah bijaksana, tambah dewasa, kemampuan memaafkan tambah luas, kemampuan memahami setiap orang tambah tinggi. Itu saja. Jadi semua itu terukur, semua itu nyata. Karena agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, orang-orang yang telah meneratas jalan di masa lalu, meniti ke dalam diri. Mereka tuh mengajarkan yang nyata, tidak mengajarkan yang hayal. Mereka mengajarkan yang bukti. Mereka tidak mengajarkan yang ilusi. Oleh karena itu, saya akan awali kajian kita hari ini dengan menyampaikan 5 hal yang sangat penting.
Hampir semua orang mengalami putus asa dalam kehidupan ini. Karena apa? Faktor utamanya karena malas. Malas. Bukan sekedar putus asa, bahkan berikutnya kehilangan harga diri. Bahkan menganggap diri ini tidak layak untuk bahagia, tidak layak untuk hidup menakjubkan, tidak layak untuk meraih segala yang tak terbatas dalam kehidupan ini, lalu kemudian berserah kepada keadaan. Faktor utamanya adalah malas sebetulnya. Coba kita sadari, jika kita tidak mengupayakan hal terbaik dalam hidup, jangan berharap akan memperoleh hasil yang terbaik. Karena semua akibat yang akan diterima setiap orang tergantung sebab yang menimbulkannya. Jadi aneh, ingin punya akibat yang baik tetapi tidak menimbulkan sebab yang baik. Ingin mendapatkan akibat yang menakjubkan tetapi tidak menciptakan sebab yang akan menimbulkan akibat yang menakjubkan. Semua menyerah pada keadaan, berjudi, semuanya dalam ketidakpastian. Padahal hukum Allah mengajarkan, jika kamu tidak mengupayakan hal terbaik, jangan berharap kamu akan memperoleh hasil yang terbaik. Allah di Quran mengatakan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat akan lebih buta dan jalannya akan sesat. Itu Quran surat Al-Isra ayat 72. Jadi tidak mungkin di dunia buta tiba-tiba di akhirat melek. Tidak mungkin di dunia tidak tahu apa-apa tiba-tiba di sana selamat. Gak mungkin. Semua akibat yang akan kita terima tergantung sebab yang kita bangun. Jadi kan logikanya, kalau kita ingin selamat di masa depan, selamatkan diri kita di masa sekarang. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta di akhirat dan jalannya lebih sesat. Harusnya timbul pertanyaan kan pada diri kita, ini yang dibicarakan Allah tuh kebutaan apa? Karena kalau mata yang lahir jelas, kita akan diberi anugerah untuk bisa melihat. Kalau kita bertanya lebih lanjut, Allah akan menjawab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat." Dijawab sama Allah di Quran, "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur." Yang buta bukan mata lahirmu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Itu yang dibicarakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bisa melihat dengan mata lahir, tentu saja kita bersyukur. Tetapi melihat dengan mata lahir, kita hanya melihat sekaligus juga tidak memandang. Karena apa? Kerap kali mata lahir ini malah justru menipu kita. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Kita hanya melihat sesuatu cuma kulitnya saja, gak tahu yang dibalik kulit itu isinya apa. Itulah bahayanya, sehingga timbul salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi, dan itu yang akan membawa penderitaan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Yang kedua, kalau kita tidak memulai berjalan hari ini, maka kita pun harus menanggung lelahnya berlari hari esok. Kalau kita tidak mau memulai berjalan hari ini, maka kita harus menanggung
lelahnya berlari hari esok. Kita bisa berlari kencang hari esok karena kita memulai berjalan hari ini. Sementara kita tidak memulainya hari ini. Itu yang saya sebut tadi. Siapa yang lunak pada dirinya di masa muda, maka semesta akan bertindak keras pada dirinya di masa tua. Dan siapa yang bertindak tegas dan keras di masa muda, maka semesta akan bersikap lunak di masa tua. Ada yang namanya waktu emas. Maka Rasulullah mengatakan, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pelihara masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pelihara waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Karena itu sudah diingatkan oleh Allah lewat Rasulnya. Tapi kita mengabaikan semua itu. Hidup dalam ketidakpastian. Yang ketiga, lawan kita yang sebenarnya bukan orang lain. Karena lawan kita yang sebenarnya adalah rasa malas yang ada dalam diri. Dan kita selama ini terus berperang keluar, menganggap yang di luar diri kita yang berbahaya bagi kita, menganggap ancaman itu dari pihak lain, padahal ancaman terbesar dalam hidup adalah dari diri kita sendiri. Makanya agama itu dibangun oleh para leluhur kita sebagai alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang berbahaya di luar diri kita. Yang keempat, kebanyakan manusia mau melakukan sesuatu itu mikir dulu, sehingga banyak mikirnya. Makanya orang yang banyak mikirnya tidak pernah memulai. Makanya orang yang berani tersesat selamanya tidak akan tersesat. Tapi yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Mikir aja terus, tidak pernah memulai. Padahal pikiran itu apa? Pikiran itu kan senangnya cuma dua. Kalau tidak senang ke masa lalu, pikiran itu senangnya ke masa depan. Dan pikiran itu tidak senang saat ini. Makanya orang yang memulai sesuatu dengan banyak berpikir biasanya nggak jadi-jadi. Padahal mulai saja. Malam yazuk lam ya'rib. Kalau kita memulai, kita mengalami, kita langsung dapat pelajaran dari pengalaman kita daripada mikir terus. Mau bisnis mikir aja terus. Akhirnya apa? Takut rugi, takut gagal. Nggak jadi-jadi. Padahal rugi dan gagal itu, bukankah itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan seseorang kepada keberhasilan? Kita lupa bahwa sebetulnya kebaikan itu dilahirkan bisa jadi oleh keburukan. Kebenaran itu dilahirkan bisa jadi oleh kesalahan. Bahkan kita bisa menjadi orang sabar justru dilahirkan oleh hadirnya orang-orang yang tidak sabar. Dan kalau kita selalu melawan kontradiksi dalam hidup, tidak bisa menerima kontradiksi sebagai mitra kita, selamanya kita akan melawan kontradiksi. Lalu hidupnya menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Terhadap yang disukai, mencengkram habis-habisan. Terhadap yang tidak disukai, menendang jauh-jauh. Padahal Sayyidina Ali pernah mengatakan, ketika ada sesuatu yang datang dan itu aku inginkan, aku biasa saja. Ketika ada sesuatu yang datang dan itu bukan sesuatu yang aku inginkan, aku juga biasa saja. Karena di balik yang aku inginkan, di balik yang tidak aku inginkan, aku tidak punya pengetahuan apa-apa. Aku cuma yakin apapun yang terjadi dalam hidupku, itu di belakangnya ada sang kehadiran, sang keberadaan yang sedang mengajarkan pesan untukku. Makanya orang-orang bijak tidak pernah mencengkram pada yang diinginkan, tidak pernah menendang habis yang tidak diinginkan. Dia terima semua yang terjadi apa adanya, dan dia cuma satu meminta kepada Allah, ajarkan ya Allah, di balik semua ini ada pesan apa yang hendak kau sampaikan padaku.
Coba kalau hidup seperti itu, pasti adem. Hidupnya tidak fluktuatif, datar. Itu yang disebut dengan ummatan wasato, umat pertengahan. Itu yang disebut dengan moderasi. Sebetulnya agama itu sudah moderat, tetapi cara beragama yang harus dimoderasi. Karena banyak yang keliru cara beragama, lalu beragama tidak sesuai dengan petunjuk agama. Maaf ya, cari orang, kalau ditanya pedoman hidup Anda apa, pasti jawabannya kitab suci, apapun agama dia. Tapi pertanyaan berikutnya, apa betul hidupnya sesuai dengan kitab suci? Kalau kitab suci hanya dibaca berulang-ulang dan tidak dipahami, kita tidak dapat petunjuk apa-apa dari kitab suci. Boro-boro mengamalkan isinya, dan kita cuma bangga karena kita sudah membacanya. Pada membaca itu bukan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada 6. Yang pertama, mengingat. Membaca itu belum masuk keterampilan hidup. Mengingat sudah lumayan keterampilan hidup. Yang kedua, memahami, itu keterampilan hidup. Yang ketiga, menerapkan, itu keterampilan hidup. Yang keempat, menganalisis, yang diterapkan itu sudah benar atau tidak, itu keterampilan hidup. Yang kelima, mengevaluasi, introspeksi diri, itu yang disebut dengan metakognisi. Sudah benar gak cara berpikir saya? Sudah benar gak cara bertindak saya? Lihat hasilnya seperti apa. Itu keterampilan hidup. Dan yang keenam adalah mensintesa, menciptakan pengetahuan itu menjadi kenyataan hidup yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu keterampilan hidup itu namanya. Membaca itu tidak termasuk keterampilan hidup. Makanya kalau kita baru membaca, jangan bangga kalau kita belum bisa memahami yang kita baca. Makanya lucu ya, membaca kitab suci keras-keras, ingin didengar orang lain. Padahal harusnya kan didengar oleh diri sendiri aja dulu. Apa yang didengar, dipahami, baru hasilnya disampaikan kepada orang lain. Kan harusnya begitu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memahami Quran dan mengamalkannya, kan begitu. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang mengajarkannya. Bagaimana mengajarkan? Bukan mengajarkan cara bacanya, tapi mengajarkan dampaknya nyata dalam kehidupan. Yang kelima, pertanyaannya adalah, apakah kita harus mengalami kebangkrutan dulu untuk berbenah? Coba jawab pertanyaan saya. Apakah untuk berbenah itu harus mengalami kebangkrutan dulu begitu? Harus sakit dulu untuk hidup sehat? Harus habis dulu untuk belajar usaha yang benar? Masa harus begitu? Atau mau menunggu itu? Maka 5 dasar ini yang saya sampaikan di awal perjumpaan ini. Bagaimana cara kita mengatasi rasa malas? 1. Sadar. Kalau kita tidak mengupayakan hal baik, jangan berharap akan memperoleh hasil yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam belajar agama, termasuk dalam belajar spiritual. 2. Kalau kita tidak memulai berjalan hari ini, maka kita harus menanggung lelahnya berlari hari esok. Itu suatu kepastian, bukan kemungkinan. Yang ketiga, lawan kita yang sebenarnya bukan orang lain, tapi lawan kita yang sebenarnya adalah rasa malas yang ada dalam diri kita. Yang keempat, kebanyakan manusia banyak berpikir untuk melakukan sesuatu, lalu tidak pernah memulai. Padahal kalau memulai, pengalaman yang akan mengajarkan dia. Dan yang kelima, apakah kita harus menunggu kebangkrutan untuk berbenah diri? Kan kebanyakan manusia itu setelah jatuh ya di titik nadir baru mengalami yang namanya kebangkitan. Apa untuk kebangkitan itu harus bangkrut dulu begitu? Bisa dipahami ya 5 hal ini. Ini titik dasar dari kajian kita hari ini.
Kenapa saya menyampaikan ini? Ini pesan Allah dalam Quran surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 55. Wa zakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ingat ya, ada batasan di sini. Ternyata peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi artinya peringatan sebagus apapun bagi orang tidak beriman tidak bermanfaat. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu banyak peringatan yang disampaikan oleh orang-orang bijak kok tidak bermanfaat bagi saya? Kan ada pertanyaan harusnya pada diri saya. Jangan-jangan semua peringatan itu tidak bermanfaat bagi saya karena saya ini jangan-jangan belum sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman, baru ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Karena yang ngaku beriman itu banyak, tapi yang iman sungguhan itu memang jumlahnya tidak banyak. Karena orang beriman itu ada cirinya, dan sudah saya sampaikan berulang kali di kajian-kajian saya. Tidak usah saya bahas di sini. Silakan lihat aja di kajian-kajian saya. Bahkan ada satu kajian di YouTube, saya cuman membuat judul apakah saya orang beriman? Itu ada judul yang seperti itu. Silakan didengar itu. Saya menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menjustifikasi. Jangan sampai kita ini cuma mengalami kegeeran spiritual. Kok begitu banyak ya peringatan yang datang kepada saya, tetapi peringatan itu tidak bermanfaat bagi saya. Ini ayatnya jelas sekali. Wa zakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau saya memberikan peringatan dan peringatan ini masuk ke sanubari kita, mengubah kehidupan kita, mengubah kesadaran kita, meningkatkan kualitas hidup kita, dan peringatan ini betul-betul menggetarkan jiwa kita, itu tanda bahwa sebetulnya kita sudah masuk dalam dimensi sebagai orang yang beriman. Apa sih orang beriman itu kalau menurut Rasul? Al iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu kebalikan dari kata kafir. Kalau kafir itu tertutup, berarti iman artinya terbuka. Orang yang beriman itu terbuka pemikirannya. Orang beriman itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai orang yang paling tahu. Karena begitu kita menyatakan sebagai orang yang paling tahu, kita tertutup dari semua pengetahuan baru. Hati-hati ya. Jadi kalau kita mengatakan saya yang paling tahu, kita sudah jatuh jadi orang bodoh. Karena begitu mengatakan saya yang paling tahu, maka kita mulai menjustifikasi orang lain yang dianggap oleh kita tidak tahu. Hati-hati. Makanya orang yang beriman itu salah satu cirinya pikirannya terbuka. Terbuka selalu terhadap semua pengetahuan baru. Bahkan tidak pernah melihat pengetahuan itu datangnya dari siapa. Tidak pernah melihat. Ya. Oleh karena itu saya ingin menegaskan kembali dalam Quran surat As-Saff, Sof barisan. Makanya orang yang berada di barisan ini sering disebut sufi. Jadi sufi itu dari kata sof. Jadi sufi itu orang yang berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi the topmost priority. Itu sering disebut dengan sufi. Seorang sufi itu terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Berdiri, duduk, dan berbaring tidak ada yang dia ingat kecuali Allah. Maka di Quran dikatakan mengingat Allah itu yang paling besar dalam hidup. Wala zikrullahi akbar.
Mengingat Allah itu yang paling besar dalam hidup. Bagaimana kita bisa mengingat Allah kalau kita tidak tahu dan kenal kepada Dia? Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Itulah pentingnya kita kenal pada jati diri kita sendiri. Padahal mengingat Allah ada sesuatu yang paling besar, kata Quran. Dan kalau kita belum bisa mengingatnya, berarti kita belum menemukan yang besar itu. Bagaimana hidup kita menjadi besar? Bagaimana hidup kita bisa menakjubkan? Dan itu dianggap lelucon. Mengingat dengan menyebut itu berbeda. Menyebut itu pakai mulut, ada suaranya. Mengingat itu di batin. Dan batin kita bisa mengingat kalau kita pernah melihatnya. Dan tentu saja ini bukan urusan dengan mata lahir. Ini urusan dengan mata jiwa kita. Karena kita pernah ditanya pada saat itu oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan semua kita serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Kan harusnya tanya pada diri kita saat ini, kenapa saya sekarang lupa dengan yang pernah saya saksikan? Kenapa saya tidak ingat lagi dengan yang pernah saya saksikan itu? Dan kenapa saya tidak bisa mengingatnya? Sehingga saya kehilangan yang besar dalam hidup saya, yaitu mengingat Dia.